Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Oh iya, nggak kelihatan ya sebentar. Karena ini pandemi, kita harus pakai masker itu. Oke. Saya lagi berpikir nih, mahasiswa maupun anak-anak itu ketika dia diberi tugas ya terkait dengan sesuatu yang dia sukai. Misalkan ini kemarin saya kasih tugas. Coba Anda bayangkan kalau pemimpin saat ini itu yang baik yang seperti apa? Mereka bingung gitu, Bu, maksudnya yang seperti apa Bu itu? Ya pemimpin, kamu kan tahu pemimpin siapa, tapi kan terlalu banyak Bu. Oke, akhirnya mau nggak mau saya harus ganti itu ya, harus ganti topik atau ganti perumpamaan, ganti contoh ya supaya mahasiswa itu paham betul dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya saya bilang gini, oke gini aja ya, Anda tahu BTS ya? Oh jelas tahu, semua bilang tahu itu kan ya. Nah ketika saya bilang oke kalau begitu sekarang coba Anda pahami kenapa sih BTS itu ya, BTS sebagai salah satu grup band yang di Korea yang hari ini adalah grup band yang paling terkenal kemudian paling kaya, itu dia bisa mengelola dengan baik ya, dia bisa mengelola dengan baik apa yang dia bisa mengelola dengan baik grupnya, kemudian dia bisa mengelola dengan baik fans-fansnya sehingga luar biasa itu. Nah, ketika saya minta mereka untuk mengidentifikasi apa yang terjadi dengan BTS, apa yang terjadi? Wah, responnya luar biasa itu. Ya, ternyata saya kasih waktu, oke, saya kasih waktu sampai nanti malam. Bu, nggak usah nanti malam, Bu. Ibu kasih waktu 2 jam saja. Kami bisa membuat itu dengan cara tugas ibu itu bisa saya kerjakan dengan baik sekali itu. Tunggu Bu 2 jam, lengkap dengan gambaran BTS-nya, lengkap dengan kenapa kok dia bisa jadi baik seperti itu, kita bisa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ketika tadi diminta untuk menggambarkan kepemimpinan satu organisasi, mereka bingung ya. Tapi begitu saya minta untuk menggambarkan kenapa sih grup BTS itu kan ya bisa menjadi grup yang luar biasa kinerjanya, bisa menjadi grup BTS yang begitu terkenal, dengan enaknya, dengan gampangnya mereka mengatakan oke Bu. Nah, ternyata usut punya usut, ini salah satunya adalah motivasi gitu ya. Ya, itu terkait dengan motivasi. Ketika anak-anak itu diminta untuk melakukan sesuatu yang memang mereka senangi itu kan ya, dorongannya, motif yang ada dalam dirinya itu luar biasa gitu ya. Tapi begitu mereka harus melakukan sesuatu yang tidak terlalu mereka sukai, ada 1001 alasan untuk mengatakan tidak. Tapi begitu anak-anak diminta untuk melakukan sesuatu yang betul-betul lagi mereka sukai, 1 alasan untuk menolak dan ribuan alasan untuk mengatakan iya. Nah, itulah pentingnya motivasi. Ketika kita bisa menyentuh motivasi mereka, kenapa sih? Faktor apa sih yang membuat mereka bisa berperilaku baik? Faktor apa saja yang bisa membuat mereka berperilaku tidak baik? Maka kita bisa menghandle tentang perilaku mereka. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai motivasi. Oke? Ya. Apa itu sebenarnya motivasi? Ya, secara konsep. Nah, definisi motivasi secara konsep seperti ada di layar. Kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi. Ya, ketika seseorang itu termotivasi, maka dia dengan sadar itu ya, dengan sadar dan sukarela mau mengeluarkan effortnya, mau melakukan usaha ke level yang lebih tinggi itu. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang tidak baik, mungkin dia kerjakan karena itu adalah tugas, itu kan ya. Ya, mungkin levelnya hanya segini karena tugas lagi sudah mengerjakan, pakai komplain lagi itu kan, pakai keluh kesah itu kan. Tapi begitu dia termotivasi untuk mengerjakan sesuatu yang dia sukai, maka yang tadinya hanya level segini bisa naik atau bisa luar biasa naiknya itu. Itulah pentingnya motivasi, mengeluarkan tingkat upaya yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi dalam rangka untuk mencapai tujuan. Itulah motivasi. Masalahnya, tapi yang kita batasi di sini adalah motivasi di tempat kerja, sehingga tujuannya bukan tujuan individual, tapi tujuan organisasi itu kan ya. Nah di dalam definisi juga dikatakan ketika mereka harus mengeluarkan tingkat upaya yang paling tinggi itu kan ya, berarti dia kan harus mengkondisikan kemampuan diri. Jadi gini maksudnya, ketika orang termotivasi nggak hanya sekedar kemudian usahanya tinggi, nggak hanya cukup itu ya, yang tadinya dia hanya belajar 2 jam jadi 10 jam. Kalau disuruh disuruh mengidentifikasi, suruh menganalisis tentang BTS, nggak hanya sekedar itu. Ketika dia tidak bisa membuat, ketika dia tidak bisa membuat, misalkan disuruh buat mind mapping,
karena dia termotivasi, dia belajar dulu mind mapping itu apa. Ya, ketika dia ternyata kok mind mapping pakai bahasa Inggris, dia cari upaya lebih tinggi lagi untuk mencari mind mapping dalam bahasa Indonesia. Nah, itu orang termotivasi, nggak cuma sekedar upayanya, tapi dia juga berusaha meningkatkan kemampuannya sehingga itu bisa mendorong upaya yang lebih tinggi. Itulah luar biasanya motivasi ya. Orang-orang yang termotivasi itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa sih step-step motivasi. Mengingatkan saja ya, saya yakin di manajemen dan bisnis Anda sudah pernah dijelaskan oleh dosen-dosen Anda itu, tapi saya tahu tuh Anda kan orangnya sangat sibuk sekali itu kan ya, lebih sibuk daripada dosennya, sehingga mungkin materi-materi yang sudah diberikan lupa. Nah, makanya saya ingatkan ya. Oke, bisa diteruskan. Nah, ini proses motivasi ya, masih ingat kan ya? Ada beberapa step ya. Yang pertama adalah keinginan yang tidak terpuaskan ya. Jadi ketika Anda itu termotivasi ketika Anda merasakan bahwa ada sesuatu yang memang belum terpuaskan, belum terpenuhi. Kemudian ada tension karena belum terpenuhi, maka ada perhatian di situ. Kemudian dari perhatian di situ maka semua metabolisme Anda, metabolisme tubuh Anda, semua pikiran Anda tension akan mendorong ke tension itu, ke sesuatu yang menarik perhatian itu. Kemudian karena ada dorongan motif, maka Anda melakukan perilaku pencarian dalam rangka untuk memenuhi keinginan yang tidak terpuaskan. Ya, masih ingat itu kan ya? Nah, setelah mencari perilaku itu Anda mendapatkan, maka Anda akan merasa terpuaskan, dan terakhir adalah ketika sesuatu sudah terpuaskan mesti akan mengurangi tension Anda, akan mengurangi perhatian Anda. Itulah proses motivasi ya. Contoh yang paling gampang dan itu yang paling berkesan di pada memori mahasiswa adalah ketika Anda lapar ya. Ada suatu keinginan yang belum terpuaskan ya. Anda lapar, Anda butuh apa? Butuh makanan. Maka perhatian Anda, pemikiran Anda semua akan lari ke, aduh enak banget kalau hari makan, padahal di depan Anda itu Bu Mega lagi menerangkan dengan cara yang luar biasa. Bu Mega sedang menerangkan Anda dengan bahasa-bahasanya yang oke punya, tapi karena itu adalah jam makan, Bu Mega hanya sekedar Bu Mega. Suaranya hanya sekedar masuk ke telinga kanan, keluar hidung kiri gitu kan ya. Nah, perhatian Anda betul ke makanan, tension ya. Kemudian karena tension itu, maka begitu Bu Mega, oke, mata kuliah kita akhiri dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang namanya, langsung Anda cari makanan entah di meja sebelah kanan, di sebelah kiri, atau Anda keluar rumah untuk cari warung. Anda terdorong untuk mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan Anda, namanya perilaku pencarian ya. Kalau warungnya tutup, Anda mesti akan cari di tempat walaupun di ujung dunia, tetap akan Anda cari, Anda kejar itu ya. Karena memang waktu itu Anda terdorong ya untuk mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Nah, kemudian akhirnya dapat itu kan ya. Ya, di Korea Utara akhirnya Anda dapat warung kecil di mana itu yang buka di seluruh dunia ya, cuman itu tok. Dan sudah Anda makan di sana, sudah ya, makan 3 piring Anda terpuaskan. Begitu Anda pulang ke Indonesia ya, naik apa pulang ke Indonesia? Nah, kalau Anda itu kan sudah sampai ke Indonesia kan ya. Nah, hari ini apa sih yang nggak mungkin itu kan? Begitu sampai Indonesia, ternyata banyak warung yang buka dengan harga-harga diskon 110%. Selain makan di rumah, makan di warung, Anda bisa bawa pulang sesuai dengan hati. Anda mau beli? Biasanya Anda, aduh, sudah terlanjur kenyang, semua dorongan, semua hal-hal yang menarik terkait dengan makanan sudah tidak menarik bagi Anda. Karena apa? Itu adalah Anda sudah tension Anda, sudah perhatian Anda sudah terkurangi. Nah, itulah proses motivasi. Nah, oke, next. Nah, yang perlu diingat lagi itu kan ya, bahwa motivasi positif biasanya ya perilakunya positif itu kan ya. Ketika Anda punya motivasi bagus, Anda pengen motivasinya apa Mbak? Kenapa datang kuliah? Pengen ketemu sama Bu Ista, kangen sama Bu Ista. Nah, insya Allah perilakumu jangan bos karena kamu kangen, kamu di rumah berusaha bangun tidur, terus mandi, wangi, pakai baju yang bagus karena pengen ketemu saya. Perilakunya positif ya. Tapi begitu motivasinya negatif itu ya, misalkan gini, Anda motivasinya adalah pengen motivasinya ingin berbuat sesuatu yang jelek gitu ya. Motivasinya itu kenapa Mbak? Kenapa kamu malah susah ya? Mohon maaf, motivasi negatif itu motivasi yang jelek gitu ya. Ketika Anda punya motivasi yang jelek itu, maka biasanya perilakunya juga negatif itu ya.
Biasanya Anda pengen motivasi untuk balas dendam, ya motivasinya balas dendam karena Anda merasa, wah saya mau cari Bu Ista, kenapa? Saya mau balas dendam nih. Selama saya kuliah dengan Bu Ista selalu ngasih saya A. Itu sesuatu yang nggak baik, membuat saya jadi terlena, membuat saya jadi orang yang terlalu besar kepala itu. Saya mau balas dendam sama Bu Ista karena selalu ngasih. Nah biasanya perilakunya karena dia motivasinya mau balas dendam, maka perilakunya jangan muncul yang balas dendam, yang negatif juga itu kan ya. Nah tapi ternyata bisa juga motivasi yang positif perilakunya kan negatif ya. Ternyata bisa loh ya. Dan sebaliknya motivasi yang negatif perilakunya akan positif. Apa itu contohnya? PR untuk Anda. Silakan dibayangkan. Kira-kira motivasi positif yang perilakunya negatif apa? Motivasi yang negatif perilakunya positif apa? Oke? Deal ya? Oke. Terkait dengan motivasi ya, ada banyak teori yang berusaha membahas kenapa sih sebenarnya orang itu termotivasi. Apa faktor-faktor yang membuat orang itu termotivasi? Ya. Nah, di sini ya di slide Anda bisa lihat ada beberapa klasifikasi, ada beberapa pengelompokan teori motivasi. Ya, yang pertama adalah teori motivasi awal. Jadi ini ya teori motivasi yang memang muncul duluan itu kan ya. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Ya, Anda bisa cek di semua buku yang berkaitan dengan perilaku manusia. Insya Allah teori hierarki kebutuhan dari Maslow itu kan dia mesti ada ya, pasti ada di dalamnya. Dia berusaha untuk menyatakan teori kebutuhan itu, salah satu adalah Maslow tadi berusaha untuk menyatakan bahwa kenapa sih orang itu termotivasi ya, faktor utama adalah karena dia merasakan kebutuhan. Ada kebutuhan yang membuat dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Itulah teori kebutuhan ya. Kalau menurut Maslow teori kebutuhan itu dibagi menjadi 5 ya. Teori Maslow itu dibagi menjadi 5. Kalau teori kebutuhannya dari McLellan itu dibagi menjadi 3. Kemudian teori kebutuhan McGregor dibagi menjadi 3 juga. Silahkan dicek di buku, karena biasanya kalau teori kebutuhan itu di buku manapun, di artikel yang Anda bisa googling ya, ataupun di YouTube yang dibahas itu kalau nggak Maslow, McLellan, McGregor ya. Kemudian ada juga teori X dan Y ya. Nah, kemudian teori 2 faktor. Nah, masing-masing seperti apa? Jelaskan di slide berikutnya. Oke, slide berikutnya akan bicara mengenai teori hierarki kebutuhan dari Maslow ya. Jadi salah satu yang dibahas di MSDM adalah teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Dia membuat hipotesis itu kan ya, bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan. Jadi dalam diri manusia itu ada 5 kelompok, ada 5 klasifikasi kebutuhan yang membuat memotivasi seorang untuk berperilaku tertentu. Kebutuhan apa saja itu ya? Yang pertama adalah kebutuhan psikologi, kemudian kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kemudian kebutuhan akan penghargaan, dan terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, itu hierarki artinya apa? Bertingkat, dari mulai yang paling bawah kebutuhan psikologi itu kan, kemudian sampai kebutuhan yang aktualisasi diri. Itu hierarki, berarti kan semakin ke atas semakin ke atas semakin tinggi tingkatannya. Dan itu dia mengatakan bahwa si Maslow mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini sifatnya begini. Kalau kebutuhan nomor 1 belum terpenuhi, jadi kalau yang kebutuhan awal itu belum terpenuhi, maka kebutuhan yang keamanan nggak akan muncul. Begitu juga, begitu kebutuhan keamanan itu belum terpenuhi, dia belum puas dengan kebutuhan keamanan, maka kebutuhan ketiga belum terpenuhi. Terus kayak gitu urut. Nah, dalam kehidupan seseorang ada orang yang bisa sampai ke kebutuhan yang nomor 5, aktualisasi diri. Tapi ada juga yang tidak itu. Nah, ini adalah teori dari Maslow yang memang banyak mendapatkan bukan cacian ya, tapi mendapatkan kritikan halus itu kan ya. Karena ternyata kan sebenarnya kebutuhan manusia itu agak susah kalau dibilang hierarki. Ya kadang-kadang saya berdiri sini bukan karena saya pengen dilihat di YouTube, nggak hanya sekedar itu ya. Tapi bukan juga karena keamanan, karena saya merasa ada Bu Mega yang berusaha untuk menyaingi saya itu kan ya. Nah, itu kan keamanan. Bukan kan tidak satu-satu, tapi kadang-kadang kita paralel. Nah, ya. Itu tapi bagusnya dia berusaha untuk membedakan bahwa ada banyak faktor yang membuat orang itu termotivasi, yaitu adalah Maslow. Kemudian teori X dan Y ya. Teori X dan Y berusaha untuk mengatakan bahwa teori X mengatakan pengandaian bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas,
tidak menyukai tanggung jawab dan harus dipaksakan agak berprestasi. Sebenarnya saya nggak suka itu membahas teori X, ya. Kenapa? Ya karena teori X itu mahasiswa manajemen, yaitu nggak ada yang seperti ini itu. Ini hanya teori semata itu. Jadi saya malas sebenarnya. Kan nggak mungkin tuh masa manajemen itu kayak gini. Apa itu? Tidak menyukai kerja. Wah semua suka. Kalau setiap kuliah tidak ada tugas, mereka selalu bilang, Bu mohon maaf kenapa nggak ada tugas, ketika lama nggak ujian, Bu kapan lagi kita ujian, itu kan ya, nggak ada teori X ya, semua adalah teori Y itu kan ya. Maka saya agak males membahas tentang teori X ya. Teori Y, karyawan menyukai pekerjaan, berusaha untuk bertanggung jawab dan dapat menjalankan dalam pengarah dirinya, dia bisa mengontrol dirinya. Ini gambaran realnya adalah mahasiswa manajemen, betul-betul luar biasa. Sehingga kadang-kadang saya agak terbebani, saya agak susah untuk mengakomodasi semua kebutuhan mereka yang maunya minta tanggung jawab yang banyak, maunya minta tugas, maunya tiap tiga kali pertemuan mesti minta ECP. Bu, kuis lagi Bu. Nah, saya sampai bingung. Bang soal saya itu sampai habis kalau harus menghadapi mahasiswa manajemen, ya. Itu gambaran teori X dan Y. Kemudian teori dua faktor ya dari Herzberg itu ini agak susah itu ya karena antara bahasa dengan persepsi kita agak kebalik itu. Ya, teori dua faktor mengatakan bahwa ada di dalam pekerjaan ada dua kelompok karakteristik pekerjaan yang bisa membuat orang itu termotivasi. Namanya adalah motivator factor itu ya. Nah, kemudian tapi ada juga yang namanya hygiene factor. Faktor-faktor intrinsik yang dihubungkan dengan ketidakpuasan. Ya. Kalau ditanya, berarti faktor-faktor yang membuat orang itu tidak puas apa? Faktor hygiene. Kan kelihatan Bu dari situ. Faktor-faktor yang membuat orang itu puas jadi kepuasan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah contoh faktor kepuasan kerja itu apa? Faktor kepuasan atau faktor pemuas di sini apa? Oh, gaji, betul. Apalagi fasilitas, sama ya, gaji, fasilitas itu namanya adalah kompensasi dan benefits. Apalagi kesempatan untuk maju, oke. Nah, itu jadi kalau Anda kerja dapat gaji, Anda termotivasi. Kalau Anda kerja dapat kesempatan untuk belajar, Anda termotivasi. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah ketika Anda kerja nggak dapat gaji, apa yang Anda rasakan? Mau? Oh enggak, ya jelas ya. Karena gaji adalah apa? Gaji adalah hak Anda. Ya. Anda mendapatkan supervisor atau pemimpin yang baik, yang ramah, yang empati pada pekerjaan, itu adalah hak Anda. Semua yang sifatnya hak Anda, ya, yang itu karena Anda sudah bekerja, itu namanya lah faktor hygiene. Kalau itu diberikan, sebenarnya tidak membuat Anda termotivasi karena itu hak Anda. Tapi kalau perusahaan sampai lalai, sampai lupa untuk memberikan gaji, memberikan fasilitas yang bagus, memberikan supervisor yang memberikan Anda nyaman, itu maka Anda kemudian akan turun motivasinya. Nah, namanya adalah hygiene factor, ya. Kebalikannya adalah faktor kepuasan kerja. Itu sesuatu yang memang di luar, ya, di luar yang hak Anda. Misalkan tadi benar, kesempatan untuk berkembang. Tidak semua perusahaan punya anggaran, punya kemampuan untuk mengembangkan seseorang, mengembangkan individualnya. Tapi ketika ada perusahaan yang berusaha untuk mensisihkan sebagian anggarannya untuk pengembangan diri karyawan, itu akan membuat karyawan jadi bangga, jadi mongkok. Oh, ternyata perusahaan begitu memperhatikan pengembangan diri karyawannya. Nggak cuma masalah gaji, nggak cuma masalah hak-hak yang dasar, tapi terkait dengan pengembangan diri karyawan begitu diperhatikan sehingga mereka termotivasi untuk bekerja dengan baik. Nah, itu faktor motivator sama faktor hygiene factor. Nah, di slide selanjutnya Anda bisa lihat itu kan ya, contoh-contoh faktor hygiene factor itu ya. Gaji pokok itu kan ya. Gaji merupakan hygiene factor, ya. Sesuatu yang menjadikan hak dan itu memang harus diberikan ketika karyawan atau SDM kita sudah melakukan sesuatu untuk organisasi. Ya, faktor pemuas kebalikannya. Anda bisa lihat itu. Pencapaian prestasi. Jadi kesempatan bagi Anda untuk perusahaan memberikan kesempatan untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kemudian pengakuan recognition itu kan Anda diberi kesempatan untuk bisa diakui di berbagai tempat dengan cara Anda dikirim kemana-mana. Atau Anda diberi tanggung jawab yang lebih dibanding dengan job desk yang seharusnya Anda dapatkan, kesempatan untuk maju itu kan ya, itu beberapa faktor yang membuat orang itu jadi lebih termotivasi ya. Oke.
Nah, kemudian teori yang kedua dari teori kebutuhan ya, tadi saya bilang ada McLellan, ada teori Maslow ya. Di teori kebutuhan dari McLellan, dia ada di tiga kebutuhan, level 3 kebutuhan akan pencapaian ya, achievement, akan power, sama akan afiliasi. Ini hampir sama karena ini sama-sama teori kebutuhan dengan punyanya Maslow tadi itu kan ya. Nah, ini hampir sama, tapi punya Maslow dibagi menjadi 5, punya McLellan dibagi menjadi 3 ya, gitu. Kemudian setelah kita bahas tentang teori awal ya, tentang teori kebutuhan, teori X dan Y, teori 2 faktor itu ya, termasuk teorinya kebutuhan dari McLellan, di slide dijelaskan tentang teori kontemporer motivasi, teori-teori yang kekinian, maksudnya yang awal tadi bukan tidak kemudian tidak modern, tidak, tapi munculnya lebih kekinian dibanding teori awal. Dan jangan punya persepsi bahwa teori kontemporer lebih baik, lebih applicable, lebih bisa diterapkan, lebih cocok untuk kondisi tempat kerja. Tidak. Motivasi itu kan tergantung dari kasus. Mungkin meskipun Anda perusahaannya modern, tetapi orang-orang di dalamnya masih butuh teori X dan Y. Mungkin masih butuh teori kebutuhan itu kan ya. Dan sebaliknya, perusahaan itu tradisional itu kan ya. Tapi ternyata dia sudah menerapkan konsep-konsep motivasi yang kontemporer. Jadi jangan merasa yang lama itu nggak lebih baik daripada yang baru, sama sekali tidak. Nah, beberapa yang menjadi teori kontemporer adalah satu, ya teori penentuan nasib sendiri, self determination, kemudian involvement, kemudian goal setting, ya, kemudian teori efikasi diri, teori penguatan itu teori penguatan, lupa, kemudian teori keadilan, equity teori, kemudian terakhir adalah ekspektasi teori. Ini beberapa teori yang dianggap sebagai teori kontemporer dan itu sudah dibahas di bukunya Robin and Judge. Teori penentuan nasib sendiri intinya adalah teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik, ya. Jadi teori ini berusaha untuk itu, memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan. Artinya dia akan sangat termotivasi dengan sesuatu yang sifatnya intrinsik tapi yang menguntungkan. Tapi kalau ekstrinsik, intrinsik itu apa tuh? Ya betul, terkait dengan pekerjaan itu sendiri itu kan ya, dalam pekerjaan itu kan. Tapi pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Tapi terkait dengan yang lain, terkait dengan faktor-faktor eksternal, dia berusaha untuk itu adalah pengaruh-pengaruh yang negatif itu ya. Jadi misalkan ini, ketika saya baik pekerjaan saya itu karena ini karena motivasi saya bagus, karena motivasi dari pimpinan saya bagus, itu karena gajinya bagus. Tapi begitu pekerjaan saya jelek, itu karena motivasi dari luar ya. Kenapa? Karena saya dipengaruhi oleh rekan-rekan, saya dipengaruhi oleh orang-orang di luar organisasi yang berusaha untuk menjadikan organisasi gitu kan ya. Nah itu bahwa nasib itu ditentukan oleh, kalau yang bagus itu oleh diri sendiri, tapi kalau yang jelek-jelek itu karena faktor luar. Kemudian teori evaluasi kognitif ya, bila ganjaran ekstrinsik itu. Jadi teori yang pertama tadi dikaitkan dengan teori evaluasi kognitif itu. Bila ganjaran ekstrinsik dalam bentuk upah tinggi, promosi, hubungan penyedia yang baik, dan kondisi kerja yang menyenangkan digunakan organisasi sebagai hadiah untuk kinerja unggul, motivasi intrinsik yang diturunkan dari individu yang melakukan apa yang akan dikurangi. Ya. Jadi kalau ganjaran ekstrinsiknya lebih baik, maka motivasi intrinsik, motivasi untuk mendapatkan sesuatu di dalam pekerjaannya itu menjadi turun. Tapi bila ganjaran ekstrinsik yang diberikan oleh seseorang untuk menjalankan tugas menarik, maka kebalikannya, yaitu teori evaluasi kognitif. Nah, kemudian teori yang selanjutnya adalah job engagement ternyata ya. Ini kayaknya kalau keterlibatan itu job involvement, tapi ini adalah engage ya. Kalau teman saya selalu mengatakan engage itu kelekatan, lekat. Kalau terlibat itu belum. Kalau lekat itu ya kayak Anda sudah ditempel ya, lekat. Tapi kalau terlibat itu kan ya ikut di dalamnya itu kan ya. Nah, orang termotivasi karena sudah engage ya, sudah engage pada pekerjaan, maka dia akan menginvestasikan secara fisik, secara kognitif dan energi emosional dalam melakukan pekerjaan sehingga mendapatkan kinerja yang tinggi. Artinya apa? Orang-orang yang memang termotivasi itu ya, sudah termotivasi dan motivasinya levelnya sudah engage, maka dia itu sangat lekat dengan pekerjaannya. Akibatnya apa? Karena dia melekat itu, maka dia akan berusaha untuk investasi fisik. Jadi mungkin kerjanya itu hanya biasanya 7 jam. Tapi kan dia merasa bahwa pekerjaannya belum selesai, belum maksimal, maka dia akan bisa mau lebih gitu. Ya, fisiknya dikorbankan itu. Juga ya. Jadi
dia berusaha untuk mengeluarkan daya pikir dia, kemampuan berpikir dia, analisis dia untuk mengerjakan semua pekerjaannya dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik. Dan terakhir energi emosinya, energi secara emosi itu kan ya, dia juga gunakan untuk dalam rangka untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Itu kalau orang yang sudah engage seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya, tapi dia akan melakukan dengan cara yang lebih baik lagi dibanding itu. Kemudian teori efikasi ya, atau efikasi diri ya. Orang akan termotivasi ketika dia merasa efikasi itu apa toh? Iya benar, efikasi adalah ketika kita merasa mampu melakukan sesuatu ya. Nah, orang akan merasa mampu melakukan sesuatu jika dia memang punya bekal, dia punya sesuatu untuk melakukan itu. Nah, teori motivasi itu mengatakan bahwa orang akan termotivasi untuk melakukan dengan baik ketika dia punya efikasi, dia punya percaya diri. Nah, dia akan termotivasi. Semakin dia percaya diri pada kemampuan diri, maka motivasinya akan tinggi ya. Jadi gini, ketika Anda diberi pekerjaan ya, oke, besok buat Anda ya, buat resume. Kalau levelnya Anda bukan resume lagi ya. Anda buat Anda buat paper itu, Anda buat paper. Ketika Anda merasa bahwa Anda mampu membuat paper, Anda mesti oke, Bu. Nah, kenapa? Anda termotivasi untuk mengerjakan apa? Anda mampu mengerjakan. Ya, itu efikasi diri. Tapi sebaliknya, begitu buat apa, Bu? Paper. Alah, Bu, paper. Mbok resume aja, Bu. Nah, kenapa? Karena bagi Anda paper itu susah. Anda nggak punya kemampuan untuk membuat itu, sehingga motivasi Anda untuk membuat paper menjadi turun. Itu efikasi diri. Ya, ini dari Albert Bandura ya. Teori dari efikasi dan percaya diri itu adalah dari Albert Bandura. Kemudian bisa di next. Nah, terakhir yang saya bahas adalah teori reinforcement ya. Teori reinforcement itu dari teori pembelajaran itu kan ya. Ini sebenarnya teorinya bagus itu ya. Intinya apa toh? Ada satu kondisi di mana ketika masa lalu ada masa lalu itu memberikan sesuatu yang positif bagi Anda berusaha untuk kembali melakukan perilaku itu. Dan sebaliknya, ketika masa lalu terlalu memberikan dampak negatif membuat Anda tidak nyaman, saya yakin Anda tidak mau mengulangi perilaku itu. Reinforcement teori, penguatan ya. Contohnya apa? Ketika Anda kuliah ya dengan dosen tertentu, Anda awalnya nggak tahu dosennya siapa, tapi di dalamnya Anda mendapatkan sesuatu yang tidak Anda dapatkan sebelum ini. Anda menjadi lebih, meskipun dosennya galak, tapi Anda mendapatkan sesuatu yang wah ternyata beda ini. Ya, dosennya memberikan informasi, memberikan pengetahuan yang saya tidak dapatkan di buku, saya nggak dapatkan di Google, saya dapatkan dari dosen itu. Dengan cara menjelaskan, dengan mengkompilasi berbagai macam teori, dia bisa memberikan informasi yang luar biasa. Ya, meskipun tugas-tugasnya banyak, tapi saya mendapatkan sesuatu. Ya, akhirnya apa? Saya yakin kok ketika nanti Anda diminta untuk ngambil mata kuliah dan kebetulan dosen itu juga menjadi salah satu dosen yang mengajar, pertama kali yang Anda pilih adalah dosen itu. Reinforcement positif. Contohnya adalah ketika Anda beli bakso ya, Anda beli bakso itu tadi kan, ternyata sampai di sana, oh warungnya masih sepi, Anda masuk ke dalam. Oke, Anda duduk pesan bakso daging sapi Pak, gitu kan. Kemudian setelah itu ada konsumen lain. Ternyata yang dilayani pertama kali adalah mereka yang datang terakhir itu. Ketika Anda perhatikan, oh ternyata konsumen loyal. Oke, Anda merasa, oh nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang memang seperti itu yang terjadi di dunia bisnis ya. Tapi begitu makanan Anda datang, pesanan Anda datang, yang Anda dapatkan adalah betul bakso daging sapi itu. Tapi ternyata Anda dibonusi dengan laler, ya kan? Nggak cuma satu, mungkin 5 laler itu kan ya. Nah, kira-kira apa yang Anda rasakan? Itu bonus, tapi Anda itu tadi tidak pesen pakai laler. Mungkin kalau saya yang pesen, kalau pesen saya kayak gitu ya. Jangan saya pesen lotek itu, Bu, lotek nggak pedas. Jangan lupa Bu, sedikit dikasih ulat. Karena saya tahu kalau sayur yang higienis, sayur yang bagus, itu justru malah ada ulatnya. Saya pasti pesennya pakai ulat, gitu kan? Sehingga ketika datang ada ulatnya, alhamdulillah luar biasa, lotek berprotein, gitu kan ya. Nah, tapi kasusnya di Anda kan beda. Anda pesennya cuma daging sapi, tapi ternyata ditambahi laler. Itu kan sesuatu yang nggak Anda harapkan, ya kan? Maka saya yakin begitu Anda keluar dari ruang bakso itu, Anda kemudian ketemu sama teman, aku mau beli bakso nih, pengen banget. Bakso yang mana?
tak kasih tahu, bakso di sebelah itu enak, tapi jangan pernah ke sana. Kenapa? Di sana keliru. Jadi kalau pesen namanya bukan bakso daging sapi, tapi laler. Nah, kenapa? Terus bla 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 itu. Nah, itu yang terjadi, dan ini namanya reinforcement negatif ya. Begitu sedikit gambar tentang teori penguatan atau reinforcement teori terkait dengan motivasi seseorang, kenapa orang itu berperilaku tertentu itu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Nanti teori-teori yang lain kita bisa sambung lewat video atau mungkin lewat Teams atau mungkin lewat PPT bernarasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.